Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di Mengaji Ceria. Ya, kembali lagi dengan channelnya Cow Caca. Hari ini kita akan belajar tajwid. Ya, dipimpin oleh Pak Ustadz Ade Saputra. UAS, ya, Ustadz Ade Saputra. Silakan Pak Ustadz, dilanjut aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita kali ini mencoba untuk mempelajari dari dasar kembali ya, tentang dimulai dari makharijul huruf ya. Makharijul huruf sebagaimana dia merupakan imadun yang di suhuli qiraatil Quran, di dalam kemudian kita membaca Al-Quranul Karim. Jadi pondasinya adalah makharijul huruf. Artinya ketika kita kesalahan dalam makharijul huruf, bukan hanya Al-Quran yang kita salah, tapi secara bahasa Arab pun juga salah. Adapun ilmu tajwid secara umum adalah tajwid itu kalau berasal dari bahasa artinya adalah keindahan. Makanya antum ketika baca kitab tidak akan ada namanya hukum ikhfa, hukum iqlab, hukum izhar, hukum idgham, tidak ada dalam baca kitab. Tapi kalau makharijul huruf ada. Bagaimana antum mengucapkan alim dengan alim? Ya enggak? Sodiqun dengan sodikun, ya. Sodikun dengan sodikun, nah, itu kan berbeda. Makanya pondasinya adalah makharijul huruf. Sementara untuk tajwid itu hanya keindahan di dalam membaca Al-Quran saja. Ada nggak di sini orang Arab ngomong anta itu angta? Secara kaidah tajwid angta Ustaz. Kenapa? Karena nun sukun bertemu dengan huruf ta. Namanya ikhfa haqiqi. Tapi kenapa nggak ada orang ngomong anta itu angta atau antum? Nggak ada. Nah, tadi bahasa Arab itu menghilangkan kaidah-kaidah tajwid. Tapi makharijul huruf ini penting. Nah, kembali ke makharijul huruf. Nah, Rojani, makharijul huruf ada berapa, Pak? Sebagian menjadi berapa? Makharijul huruf itu artinya tempat keluarnya huruf, tempat keluarnya huruf. Makhraj ini berasal dari kata khoroja dalam bahasa Arab. Khoroja ini artinya keluar. Makhraj ini isim makan atau isim zaman. Namanya isim makan, nama tempat atau nama waktu, keterangan tempat atau keterangan waktu. Jadi makhraj ini tempat keluar. Al-huruf ya huruf. Ya, jadi tempat keluarnya huruf itu dalam huruf hijaiyah ada 5. 1 al-jauf, 2 al-halaq, 3 al-lisan, 4 asyafatain, 5 al-khaisun. Yang paling banyak itu al-lisan, dia ada 10 bagian karena huruf itu letaknya banyaknya di bagian lisan. Coba kita mulai dari tashih surat Al-Fatihah ya. Antum dengarkan ana baca, nanti antum mengikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang kita bedah satu-satu hurufnya ya. Pertama huruf apa dalam a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu? Hamzah. Hamzah itu makhrajnya ada di mana, Pak Haji Tasino? Ada di tenggorokan tengah bagian tengah. Ada di tenggorokan bagian bawah. Makanya kalau di qiraati, kalau antum baca huruf alif atau hamzah itu kan sama dibacanya ya.
ketika dia berokat fathah, kasroh atau domah ya. Jadi bacanya itu a. Jadi kalau antum baca huruf a ini kalau bisa jangan ada yang mingkem kalau dalam qiraat itu a. Kalau ada mingkem nanti nanti ada kesenggak gitu loh. Nyangkut ya. Nyangkut. Karena huruf ini kosong artinya gitu. Gitu. Jadi jangan ada yang Dilepas ya. Iya lepas. Dilepas aja, jangan kalau nah itu nanti terusnya ada jedanya. Tapi kalau dalam harokat sukun, nah ini kalau harokat sukun tuh bedakan. Kalau harokat sukun, hamzah itu biasanya ada itu tadi kejedanya. A I U A I U A Kalau guru saya bilang ketika berharokat kasro itu tarik ininya. A I U A Jadi usahakan antum itu karena kan fathah itu kan artinya fathatun itu buka ya. Dari kata fataha. Fathah itu artinya buka, Pak. Makanya al-fatihah kan artinya apa tuh? Pembukaan kan? Itu asal katanya fataha itu. Artinya buka. Nah, namanya fathah apa? Berarti dibuka mulutnya. Semua harokat fathah mau bo, so, dibuka aja. So, ngonyo. Iya enggak? So. Nah itu juga. So. Ngonyo. So, bo. Nah itu. Jadi semua harokat fathah itu buka mulutnya. Karena fathatul fami. Yang dimaksud dengan fathah itu adalah buka mulutnya. Jadi dibuka udah nah baru huruf ain yang kedua kan. Huruf ain di mana makhrajnya ais? Ada di tenggorokan bagian tengah. Nah, benar. Wasatul halqi, tenggorokan bagian tengah. Wasat itu kan wasit. Nah, wasit itu artinya bahasa Arab itu, Pak. Penengah ya. Penengah. Nah, wasat itu berarti wasit itu bahasa dari bahasa Arab itu. Indonesia mengadopsi. Wasol, kalau Wasol lanjut. Wasol kan lanjut. Kalau dalam Al-Quran kan ada wakof, ada wasol. Wakof berarti wakofa, berhenti. Sama tuh kalau di Arab itu ada bacaan stop itu kif bacaannya. Oh sama fa, kif. Nih berarti stop. Kalau kita stop, sana kif. Ini berhenti. Itu biasanya ada di lampu merah itu. Banyak lah di Google bacaan kif banyak. Nah, huruf ain ini ketika dia berokat doma berarti apa tuh? Dimonyongkan Nah, huruf ain juga dia harus apa ya istilahnya ditekankan ya. Jadi yang ketiga huruf apa? Zu. Huruf zal termasuk huruf istifal. Huruf istifal ketika dibaca doma kalau dalam ilmu qiraati tarik monyong zu Namun secara makhraj huruf za itu ujung lidah menempel ke gigi seri bagian atas.
Ada 3 huruf yang sama. Pertama sa, za, dan zo. Za, sa, zo itu sama makhrajnya. Za, sa, zo. Makanya kalau huruf ini bertemu di dalam satu huruf dalam satu kalimat, ada namanya idgham apa tuh? Mutamathilain, mutajanisain atau mutaqaribain. Idgham mutajanisain. Jenisnya sama ya, makhrajnya sama tapi jenisnya beda. Kalau huruf sa dengan sa, za dengan sa ini huruf istifal, kalau zo ini huruf isti'la. Huruf isti'la itu ku, so, do, tin, kir. Ku, ho, so, su, so, do, bo, ini huruf do, ri, do, ti, go. Ini ada berapa nih? Ho, so, kemudian to, go, bo, ko, zo. 7 ya. Ku, so, do, tin, kir. Huruf isti'la. Nah, karena huruf ta, zo ini makhrajnya sama, tapi beda sifatnya kan? Yang satu isti'la, yang satu istifal. Kalau bertemu dalam satu ayat bergantengan, satunya huruf ta, za, berarti namanya idgham mutajanisain. Satu jenis tapi beda huruf makhraj. Satu makhraj tapi beda sifat. Ya, ada di sini di halaman berapa nih? Enak kan Pak kalau belajar ini kan langsung antum nggak usah berurutan, jadi tahu semua. Kalau kita belajar itu, nah ini nih. Nah lihat, huruf za ketemu dengan sa. Ini satu jenis kan? Za makhrajnya di ujung di lidah ketemu dengan gisa di bagian atas. Huruf sa juga sama dan dua-duanya sifatnya sama, yaitu huruf istifal. Zo dengan za ini yang baru berbeda. Zo-nya isti'la, za-nya istifal, tapi mereka makhrajnya sama, namanya idgham mutajani. Jadi tadi kembali ke zu ya. Zu karena huruf istifal maka dinyengir dulu baru monyong. Zu. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena kita itu belum ini karena tidak terbiasa sebelumnya Pak. Kalau terbiasa sih bisa. Kemudian setelah itu apa? Ingat huruf su di sini panjang. A'udzu billah, zubillah, 2 harokat. Mat tabi'i atau mat. A'udzu billah. Yang panjang kan u-nya bukan zu-nya. Oh ya u-nya ya. Ya afwan. Berarti u-nya. A'udzu billah. Syukran Aris. Apa Ais? Afwan. U-nya panjang 2 harokat, du-nya tidak. Akhirnya aku berlindung ya. Kemudian billah. Lafdzul jalalah ini sebelumnya harokat apa? Kasroh. Berarti namanya apa tuh? Dibacanya tafkhim atau tarkib. Kita buka lagi nih. Lafdzul jalalah ada 2. Lafdzul jalalah apabila diawali dengan huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhamma maka tafkhim. Lafdzul jalalah apabila hurufnya sebelumnya harokat kasroh berarti tarkib. Jadi bila tafkhim atau tarkib? Tarkib. A'udzu billahi walaupun memang sebenarnya sifat dari huruf H ini tebal ya. Memang sebenarnya ada sulit. Karena sifat huruf H ini aslinya tebal. Takut-takut kita bacanya jadi H. Nah gini, ya itulah
pinter-pinternya kita bagaimana huruf itu ditipiskan. Ya kan? Karena sebelumnya harokatnya billahi 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 a'udzu billahi a'udzu billahi Antum pernah nggak sih a'udzu belajar taksimnya? billahi Satu dengan Ustadz Fulan, satu dengan Ustadz Fulan, pasti di antara Ustadz ini beda-beda Beda-beda. koreksinya. Pasti. Karena tadi kedua Ustadz ini beda kemampuan dan kedua Ustadz ini juga sama. beda Dia versi. pakemnya di mana? Pakem menurutnya lebih mengedepankan kamu kesalahannya di mana. Beda-beda. Jangankan Ustadz ya, sekelas Syekh sekalipun dulu anak ketika belajar di Libya itu ada guru Quran sama guru kiroah. Kalau kiroah ini bacaan secara umum, jadi bisa kitab, bisa macam-macam lah. Kalau Quran kan Quran aja ya. Ini dua orang ini walaupun ya kalau Quran kan pasti ada ilmu tajwidnya ya. Kalau Quran kan Anda bilang kan nggak ada ilmu tajwidnya. Tapi ya udah, dua-dua ini sama-sama punya kesalahan masalah. Antum akhtota huna, antum kesalahannya di sini. Padahal saya kesalahannya bukan di situ deh. Ya sudah. Ya samina wa nanti ikut saja. Yang bisa dibantah Syekh tuh. Orang Arab itu nih Pak, nggak mau kita dibantah katanya. Ya, enggak Syekh. Nah udah, kelas sudah ya udah. Nah, kalau nggak dibantah dia nggak mau ngajar kelas kita lagi. Lebih keras. Sampai masalah AC di kelas anak itu sempat mati. Ini namanya AC ya, dipakai terus setiap hari. Mungkin perawatannya kurang, bagaimana kan? Ya ada rasanya mungkin. Jadi kan satu kelas itu AC-nya 2 atau 3 lah. Yang 2 ada yang 3. Dingin banget. Ya namanya sebagian tulang kan ada yang kuat dingin, ada yang tidak kuat dingin. Jadi kadang-kadang AC dikecilin tuh. Sehingga artinya dia mungkin tidak merasa AC sama seperti sebelumnya. Ya, mana di yang kustu al-jauh, apa yang mengurangi ini nih, apa temperatur. Nah, ini nggak seperti saya. Coba diulang seperti setting sebelum. Kemudian ketika AC mati, kebetulan saya mati lampu, gensetnya juga rusak. Ya sudah, hari itu kita utlah, libur, tidak belajar. Tidak mau belajar. Itu penuntut ilmu tuh bukan hanya ujian dari pelajaran saja ya Pak yang sulit. Kadang-kadang ujian dari mudarisnya juga luar biasa. Tom coba ingat kisahnya para ulama, bagaimana mereka belajar ilmu. Wah, luar biasa Pak. Bukan hanya karena sulitnya belajar aja ya, tempuhnya, temu gurunya ternyata begini, macam-macam loh Pak. Tapi dia tidak bisa ngambil kecuali guru itu misalnya. Wah, sanatnya ini ada di situ. Tapi gurunya tuh kayak gini-gini cerewet lah, kamu harus nunggu dulu lagi nih. Ya mau gak mau. Nunggu dulu. Sama kayak kasusnya lagi itu kajian saya itu kan setiap muhadharahnya setiap pada maghrib. Ya, kita ikut muhadharah beliau namanya Dars Idofi, pelajaran tambahan. Jadi kadang-kadang beliau datang ini sudah sholat maghrib. Kita sudah sholat maghrib, saya datang situ, sholat itu, udah sholat, kelas. Ini mana tanda-tanda kalau saya butuh saya katanya. Ya nanti lama, hampir 10 menit, 20 menit pasti kita nunggu. Kalau kita begitu ya sudah lah. Salahinnya besok kita jangan diulang lagi, ya nunggu saya datang begitu sholat. Masya Allah. Mau belajar nggak nih kan begitu? Ada aja Pak, makanya sabar antum. Jadi makanya luar biasa ya, ilmu itu mahal, makanya tidaklah diberi ilmu ma utitu minal ilmi illa qalil, kata Allah, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Artinya ya kalian bersungguh-sungguh dapatnya sedikit, apalagi tidak bersungguh-sungguh pasti kan lebih sedikit lagi. Makanya Syekh juga dia punya hujah ya, kita nggak bisa menyalahkan. Karena atau menyalahkan Syekh ya berarti membantah. Terus suatu ketika saya itu salah tulis. Kita mau gimana nih, bantah, mau gimana?
Akhirnya ada teman. Yang menurut saya itu tulisannya harus ini. Saya lihat nggak ngomong apa, hapus ganti itu namanya. Oh ya, Aksanta, kamu pintar. Enggak, udah. Hapus. Ada aja yang begitu. Hapus. Jadi bisa dihapus, diganti tulisan dia. Jadi nggak bilang, syukron ya. Enggak. Terus kalau kita mainnya perasaan, udah nggak mau beresin lagi. Ya nggak bisa dapat ilmu. Mainnya don-don terus sih. Mungkin lagi ngetes Baper bahasa kitanya. Mungkin lagi ngetes kesabaran kita. kekonsentrasian, ini ada yang Ya. salah. Jadi bila di sini kembali ke materi ya. Jadi bila dibacanya adalah tarkib. A'udzu billahi billahi billahi. Nah, gitu ya. Walaupun sejatinya huruf H ini sebenarnya tafkhim ya. Itu susahnya gitu. Ketika bacaan tafkhim harus ditarkibkan. Billahi billahi billahi. Billahi. Baik, kembali ke minasyaiton. Huruf sya, anak kembali ke sya-nya aja ya. Minasyaiton. Huruf sya ini makhrajnya di mana, Pak? Itu di Tenggorokan bagian tengah atau pangkal tenggorokan. Sya. Nah, huruf sya ini, shin ini mempunyai sifat yang tidak memiliki lawan, namanya at-tafashi. At-tafashi itu begitu diucapkan udaranya berkumpul di mulut. Sya. Namanya sifat at-tafashi. Itu sifat yang tidak memiliki lawan. Minasyaitoni. Ada dua cara mengucapkan huruf sya. Satu mencucukkan. Jadi mencucuk itu gimana ya? Manyung sedikit lah ya. Minasyaitoni. Dua tidak dicucukkan. Ini beda-beda pendapat, Pak. Minasyaitoni. Sya. Yang tuh relaksnya gimana? Biasa mencucukkan yang mencucukkan. Sya. Tapi ada yang bisa tidak mencucukkan, artinya tidak terlalu mencucukkan gitu ya. Begitu. Minasyaitoni. Syaipo. Nah ini to ini sama dengan huruf ta, to dan da. Kalau ta dan da ini huruf istifal. Kalau to huruf isti'la. Jadi tebalkan to. Nah, huruf istifal ketika berharokat kasroh harus ditarik ti. To, ti, tu. To, ti, tu. Kalau dikiraati dibacanya tui. Seperti bacanya tui gitu loh. Pokoknya kalau dikiraati semua huruf isti'la ketika berharokat kasroh so ada wi-nya. So, sui. So, wi. To, tui. Gitu kan? Tui. Ya karena ditarik ininya supaya jelas. To, tui. Tapi kalau si syaiton tidak. Syaiton karena dia hurufnya fathah ya. Syaitonir rajim. Nah, huruf ro di sini juga berharokat fathah. Dibacanya apa? Di huruf ada dua. Ada yang dibaca ada yang dibaca tarkik, ada yang dibaca tafhim. Ro ketika berharokat fathah dia dibaca tafkhim. Syaitonir rajim. 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 Nah, kalau jim ini kan kalau diwakafkan dia mat al disukun kan? Kalau di qiraati mat al disukun ini dibaca 6 harokat. Jim. Tapi kalau di yang lain mungkin bisa 4, bisa 5 ya. Nah, anak tanya gini, kenapa sih qiraati saklek begitu? Yang kayak bilang gini, kalau gurunya tidak 6 harokat, misalnya gurunya 5 harokat, nanti anaknya bisa 4, bisa 3 begitu. Jadi lebih baik dipanjangin. Kalau mat al syukur sama matlin dengan syarat diwakafkan. Quraisyin li'ilafi Quraish li'ilafi Quraish
Jadi hukum madlin itu kalau diwakafkan sama seperti hukum mad adli sukun dari mufarrid qiraati. Liilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Tapi harus sama antara madlin yang pertama, madlin yang kedua harus sama. Sama kayak mad adli sukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, boleh nggak ada yang beda? Misalnya yang pertama 4, 2, 5. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menyelesaikan mengaji dan ini masih kembali lagi ke materi awal lagi karena ternyata makhorijul hurufnya kita masih banyak yang belum sempurna ya, kita menyempurnakan terus, berusaha untuk yang terbaik. Baik, itu dulu untuk malam ini. Terima kasih Pak Ustadz Ade Saputra, teman-teman. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Compang Camping Channel.